Perkenalkan, nama lengkap saya Marnan Silawati, NIM 2020 260 483, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fisika. Di sini saya mau mempresentasikan materi saya dengan judul Penerapan Pembelajaran yang berpijak pada teori humanistik. Yang pertama, pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Yang kedua atau KB yaitu tokoh-tokoh teori humanistik. Tokoh penting dalam belajar teori humanistik secara teoretik antara lain adalah yang pertama Arthur Collins, yang kedua Abraham Maslow, dan yang ketiga Charles Roger. Di sini Arthur Collins beranggapan bahwa perasaan, persepsi, keyakinan dan dimaksudkan merupakan perilaku-perilaku batinia yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Agar dapat memahami orang lain, seseorang harus melihat dunia orang lain tersebut, bagaimana ia berpikir dan merasa tentang dirinya. Yang kedua, anggapan menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang penting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dorongan positif untuk tumbuh dan kekuatan-kekuatan untuk melawan atau mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, anggapan menurut Charles Roger. Metode yang diterapkan oleh Roger dalam psikoterapi awalnya disebut non-direktif atau terapi yang berpusat pada klien dan pionir dalam risetnya pada proses terapi. Pendekatan terapi yang berpusat pada klien dari Roger sebagai metode untuk memahami orang lain dan menangani masalah hasrat untuk belajar. Menurut Roger, manusia mempunyai alamiah untuk belajar. Hal ini terbukti dengan tingginya rasa ingin tahu anak apabila diberi kesempatan untuk mengeksplorasikan lingkungan. Yang kedua atau B, belajar yang berarti. Belajar akan mempunyai arti apabila apa yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Artinya anak akan belajar adegan cepat apabila yang dipelajari mempunyai arti baginya. Yang ketiga atau C, belajar tanpa ancaman atau hukuman, yaitu belajar mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungan yang bebas ancaman atau hukuman. Proses belajar akan berjalan lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya, dapat mencoba pengalaman baru atau membuat kesalahan-kesalahan tanpa mendapat ancaman yang biasanya menyinggung perasaan. Yang keempat atau KD, belajar atas inisiatif sendiri, yaitu belajar akan paling bermakna apabila hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar. Sekarang kita masuk di bagian ketiga atau KC, yaitu tentang kekurangan dan kelebihan teori belajar humanistik. Yang pertama itu kekurangan. Peserta didik kesulitan dalam mengenali diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Yang kedua yaitu kelebihan. Dalam pembelajaran teori ini,
Siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Selain itu, teori humanistik mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologis dan budaya populer. Sekarang ini banyak psikolog yang menerima gagasan ini ketika teori tersebut membahas tentang kepribadian, pengalaman subjektif manusia mempunyai bobot yang lebih tinggi daripada realitas.